Ya, video ini dibuat itu untuk apa ya? Untuk sharing terutama untuk orang-orang awas. Orang awas itu banyak yang penasaran. Katanya orang tunanetra kok bisa mengoperasikan Android. Nah, tujuan video ini dibuat untuk itu. Supaya orang awas itu nggak penasaran ataupun apa ya? Dia tahu kalau kita sebagai tunanetra pun kita bisa menggunakan HP Android karena sudah ada fitur di setiap perangkat Android itu sudah ada fitur bawaannya, tinggal masuk aja ke pengaturan, cari aksesibilitas, di sana cari talkback. Nah di situ kita pakainya itu, menjadi meskipun kita tunanetra kita tetap bisa mengoperasikan Android layaknya orang awas gitu. Cuma semuanya bisa, kita bisa main sosial media, buka segala apapun bisa. Cuman kesulitannya yang nggak bisa itu satu, yaitu ngedit foto. Nah kalau ngedit foto ngedit video itu ya lumayan kesulitan. Kalau cuman motong video sih bisa. Untuk selebihnya sih ya bisa semua, mau kita pakai aplikasi sosmed atau yang lainnya ataupun misalnya mobile banking kita juga bisa. Oke. Gitu. Berarti penggunaan untuk Android yang standar sudah ada, Sudah tapi ada. supaya lebih enak lagi ada Ada aplikasi pihak ketiga ya. ya, kita Itu cuman biasanya kalau untuk yang tunanetra yang pemula itu dia pakai aplikasi bawaan. seperti Nanti Talkback dari kalau Google ya ya berarti seperti ya. Talkback itu bawaan Oke. dari perangkat masing-masing. Nanti kalau udah bisa biasanya dia pasti akan beralih ke aplikasi pihak ketiga, yaitu yang dari Cina itu. Oke. Namanya Jisoo. Jisoo Plus, Jisoo Lite. Awalnya sih komentari screen reader. Komentari screen reader itu awalnya diciptakan khusus orang-orang Cina. Cuman karena Masih bahasa Cina ya awal. iya, semuanya bahasa Cina. Cuma ya karena istilahnya sudah meluas, akhirnya ya ada yang ngemod aplikasi tersebut, dan aplikasi itu pun berbayar. Kebanyakan aplikasi yang digunakan sama tunanetra pun berbayar. Ya aplikasi cash reader untuk pembaca mata uang, kita mau aplikasinya di Google Play Store pun berbayar. Untuk spek HP-nya itu gimana, Bang? Kalau spek HP itu ya kalau yang rekomen itu merek Samsung ya kan. Enggak, standarnya RAM berapa, Oh, prosesor apa, kalau itu sih Android berapa? tergantung kebutuhan. Android Sebenarnya juga kalau sekarang. kalau itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya masih pemula mau pakai RAM 2, mau pakai RAM berapa itu bukan masalah, karena dia masih pemula belum tahu apa-apa, mungkin belum banyak buka aplikasi ya kan. Jadi RAM 2 pun cukup. Berarti standar sekarang RAM 4 sudah memadai ya? Sudah memadai. Oke. Untuk prosesornya, untuk Androidnya, Android berapa? Ya, kalau Android itu ya semakin tinggi semakin bagus sebenarnya. Tapi kadang ada yang beberapa Belum versi kompatibel Android ya yang berarti ya? banyak bugnya, istilahnya banyak bugnya. Oke. Jadi mungkin aplikasi pembaca layarnya sering mati atau gimana. Oke. Mas Kodam punya akun TikTok atau lainnya? Ada sih. Kalau boleh di-share kepada teman-teman, akun TikToknya nanti saya tulis di bawah. Oke, nama akun TikToknya Kodam Calon Terapis. Oke, tolong di-follow ya guys ya. Oke, sekarang kita alihkan cara penggunaannya kepada teman kita, Mas Brian. Oke. Selamat ketemu Mas Jadi, Brian. penggunaan aplikasi yang dibacakan oleh pembaca layar. Jadi seperti ini contoh, kalau saya tutup ada Facebook, karena ini saya perlambat agar teman-teman di luar sana bisa tahu apa yang dibacakan. Yang kedua, kita lihat ada Messenger, Oke. ada Wattpad untuk baca novel, ada WhatsApp untuk perpesanan, ada Telegram juga untuk perpesanan juga. Ini setelan untuk settingan HP. iMusic saya pakai buat nyetel musik. Sebenarnya Di YouTube Private Chat ini YouTube yang versi mod gitu. Dan juga ada TikTok dan banyak lagi aplikasinya. Oke, kita fokus ke TikTok ya, Pak. Oke, TikTok saya masuk itu, langsung ke TikTok ya. Itu waktu bukakan akunnya itu dibukakan atau buka sendiri itu? Buka sendiri saya. Buka sendiri. Buat Ini sendiri, tuh buka sendiri. Sudah terbuka guys, Oke. TikToknya guys. Nah, kita contoh ini scroll aja ya. Aduh, sinyal gua ada nggak ya? Waduh, nggak ada sinyal, hilang sinyal gua. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, karena ini sinyalnya terputus. Sebentar, coba aku sambungin dulu.
Nah, jadi tunanetra tidak membatasi kesempatan untuk bersosial media ya, bukan gitu ya Mas Adam ya? Iya. Gitu. Oke. Bahkan bukan cuma di perangkat Android ataupun HP, di laptop pun, di komputer pun bisa. Iya, oke. Kalau di komputer itu namanya JAWS, Kok nggak bisa ya? ada aplikasi JAWS, Penuh. JAWS Iya, tulisannya. Jadi kalau fitur itu diaktifin, sama komputer atau laptopnya pun bisa ngomong juga. Jadi setiap apa yang disentuh pasti menghasilkan suara. Coba Dam, pinjam HP-mu Dam, buat buka TikTok Dam, buat edukasi Dam. Nah, Punya aku putus wifi-nya. Bentar, lagi dibuka. Lagi dibuka. Di jeda dulu aja. Oke. Nanti gampang di-cut. Soalnya nggak tahu tiba-tiba putus, biasanya nggak putus. Oke. Nah, Harus ini reset dulu. Maxim Taksi TikTok. nah terus TikTok ya. oke. Oke. Kita melihat, matikan aja. Gimana? Udah nyala itu. Udah, cuman sinyalnya Ya kalau udah. di aku Pakai yang punya Mas Padam aja. TikTok Maxim Taksi. Keamanan TikTok. Oke. Kalau Mas Sodam, ini kan nanti disunting. Ada harapan nggak pribadi maupun mewakili teman-teman yang difabel khusus tunanetra itu mengenai cara pandang masyarakat gitu kan, yang apa namanya keterbatasan itu apa juga identik dengan tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang layak sebagai sumber penghasilan atau Oh enggak, khusus-khusus saja? sama juga lemot. enggak, kita terutama yang udah pernah masuk ke panti ya atau PSBN, Ada pelatihan ada pelatihan diajarin mandiri. dari negara gratis ya berarti ya? Gratis. Negara tidak lepas tangan ya berarti Iya, ya? Oke. gratis. Riset Jadi istilahnya kita diajarin mandiri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Istilahnya ya dari gimana cara mandi, gosok gigi, semua diajarin. Tidak Terutama- menjadi beban ya kalau kurang Nah, lebih begitu ya. Terutama tuh kalau yang kayak gitu biasanya yang tunanetra dari lahir. Kalau saya kan mantan awas. Gitu. Oke. Soalnya saya mulai tunanetra dari 2015. Oke. Jadi Jadi kalau saya kan udah punya pandangan gimana ya, mandi, gimana nyuci, sudah punya, ngepel. ya. Kalau yang dari lahir kan belum ada. Nah Betul. itu diajarin gitu. Diajarin gimana cara mandi, sikat gigi istilahnya. jadi anggapan awam yang belum mengerti bahwa sangat tergantung pada orang lain itu tidak benar sepenuhnya ya. Tidak benar. Bukan berarti tidak membutuhkan orang, bukan ya berarti ya. Bukan, Oke, iya. tetap membutuhkan tapi tingkat kemandiriannya jauh lebih tinggi daripada yang dibayangkan orang yang awam ya kalau gitu ya. Iya, kan kita di sini kan ada ikrar. Hmm. Ada ikrar itu di bait ketiga itu ikrarnya, kami penyandang disabilitas tidak ingin dan tidak menghendaki ditempatkan sebagai kelompok sosial yang tersendiri dan menjadi beban pemerintah dan masyarakat. Sorry, bukan bait ketiga tapi keempat. Oke. Kalau yang bait ketiganya itu kami penyandang disabilitas Indonesia tidak ingin dan tidak menghendaki. Oh, itu yang keempat. Kalau yang ketiga itu tidak ingin dan tidak menghendaki bahwa kedisabilitasan bukan untuk dikasihani, tetapi diberikan kesempatan dan peluang yang sama untuk berkarya dan berprestasi. Oke. Jadi kita ada ikrarnya. Berarti dunia tidak ikut kiamat ya, berarti ya Enggak. kurang lebih begitu ya. Oke. Dengan pergaulan kan juga ada, tidak semua orang atau belum semua orang memiliki tingkat kesadaran yang sama ya Mas ya. Iya. Itu pandangan di luar itu yang dirasakan pribadi itu masih kurang atau bagaimana? Ya kalau yang tingkat kesadarannya kurang sih, kita cuma memaklumi aja. Karena Oke. mungkin mereka belum terbiasa Betul. berkomunikasi dengan tunanetra gitu. Apalagi yang bukan dari awal ya berarti ya, Ya. karena proses ya. Penerimaan di mana-mana juga tidak bisa dipukul rata ya kalau gitu ya. Iya. Kalau untuk harapan ke depan apa nih? Kan sudah pelatihan gitu kan juga apa namanya? Kepengennya kan mandiri ya. Iya. Tapi belum tentu juga kesempatan yang ada terbuka merata. Iya.
karena kan kemampuan dari setiap individu kan berbeda. Iya. Itu bagaimana kalau dari Mas Khodam sendiri? Ya kalau harapannya sih yang penting ya tetap berusaha, Oke. berjuang. Tidak putus asa dan berharap semoga bisa membantu disabilitas yang belum memiliki bekal pendidikan pengetahuan ya kurang Iya. lebih ya. Oke. Apakah hanya berupa keahlian pijat saja untuk tunanetra yang Mas Khodam tahu? Enggak. Jadi misalnya dia suka ke musik, Oke. ya nanti diajarin musik. Misalnya kayak main gitar ataupun keyboard. Banyak ya tunanetra yang jadi player, jadi Oke. keyboardis lah intinya. Dari Itu pijat, ada juga. pijat musik, Ah. terus Penyiar pekerjaan yang radio juga lain, ada. yang oke. Terus yang bahkan yang jadi pegawai negeri pun ada. Yang Contohnya kantoran ada Mas kalau gitu? ada. Oh Guru gitu. kita. Oh gitu. Guru saya tunanetra dari lahir, dia suami istri tunanetra semua, tapi dia pegawai negeri semua. ASN ya berarti ya kalau Iya. gitu. Oh, oke. Pegawai negeri. Padahal dulu pas ujiannya itu pas mau masuk pegawai negeri itu dari 380 berapa peserta yang diterima cuma 4 itu zaman dulu itu. Tapi alhamdulillah itu guru saya masuk Dan karena dia memang juga benar-benar pintar gitu. mantan siswa sini, lulusan sini. Lulusan dari Dari lulusan sini jadi guru sini. Jadi apa berkesinambungan ya kalau gitu ya. Ada keinginan nggak untuk dari Mas Khodam dan Mas Burian untuk mengajar atau bagaimana? Kalau keinginan sih pasti ada. Oke. Pastilah, namanya memperbaiki ekonomi, siapa yang enggak kan. Terlepas Cuman- dari ekonomi juga. Cuman memang kan ada syarat-syarat tertentu juga. Kalau saya pasti udah nggak lolos karena banyak gambaran. Nah, kalau saya misalnya pengen ngajar itu kan harus mempunyai tingkat pendidikan, Pendidikan yang yang tinggi. tinggi. Sedangkan saya kalau mau ngajar saya cuma lulusan S2 saya. SD sama SMP. Ada faktor usia juga Ya, gitu faktor kan. usia juga Itu jangankan yang difabel ya, yang sempurna saja. Saya pakai istilah kata sempurna nggak apa-apa ya. Itu juga kan ada keterbatasan juga, tidak semua mendapat kesempatan yang sama. Kesempatan sama tapi Mau gerak apa enggak? ya itu. Yang kedua juga chance yang terbuka juga kan tidak semua orang juga mengalami hal yang sama ya. Ada latar belakang yang lain. Yang masih kurang di mata Mas Khodam terhadap pandangan orang umumnya apa? Ini paling apa ya, misalnya kita berkunjung ke suatu tempat atau kota ataupun daerah. Oke. Nah di situ kan kadang ada namanya kota yang kurang ramah dengan disabilitas. Apapun ya, Ya, bukan hanya tunanetra ya. iya. Oke. Tapi kalau untuk di Solo itu udah alhamdulillah udah terkenal kota yang ramah disabilitas. Dalam pengertian infrastrukturnya sudah memenuhi syarat dan segala macam ya. Mall kita ada trek-treknya kayak Terus gitu ya. orang-orangnya juga. Misalnya kita mau nyebrang nih, kalau di daerah Solo kita mau nyebrang, kita berdiri di pinggir jalan raya, pasti ada yang nanya. Ada yang menghampiri ya kalau gitu ada ya. yang Oke, nolongin, oke. diseberangin, gitu. Pasti ada tuh. Itu kalau yang bagus-bagus ya. Kalau yang kita juga bicara apa adanya ya. Yang jelek itu ada juga nggak gitu. Jalan. Cuman kalau di kota-kota lain kan kadang ada yang istilahnya cuek. Oke. Ada yang katanya istilahnya. Sampai dinakalin, dijahatin mungkin juga ada ya. Ya, kalau saya pribadi sih alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. ngalamin. Jangan sampai ya gitu. Oke. Itu Cuman hanya ya ada yang udah pernah kejadian, Iya, ada terutama di daerah Jawa Timur itu pernah ada itu. ya. Itu ada semacam persaudaraan nggak gitu di komunitas atau Ada, itu ada komunitasnya, ada organisasinya. Mhm. Organisasi itu ya per kabupaten biasanya. Pertuni atau Ada beberapa organisasi ya kalau gitu ya. ada ITMI sama Pertuni. Oke. itu Kalau yang ITMI bisa itu khusus dibilang Muslim, Ikatan yang bisa Tunanetra dibilang Muslim Indonesia. terdata di pemerintah. Oke, Tapi oke. tidak menutup kemungkinan ada juga komunitas-komunitas kecil, kayak entah itu komunitas UMKM untuk tunanetranya sendiri gitu, maksudnya usaha tentang usaha-usaha. Jadi tunanetra nggak terbatas cuma pijat, kadang ada yang larinya ke lain, ada yang tadi musik, terus ada yang bisa jualan online gitu. Ada dukungan dari komunitas? Biasanya kalau dari komunitas ITMI Pertuni pastinya ada. Oke. Karena kan dari pemerintahan kita nanti kan di situ musyawarah nih, gimana
cara mensejahterakan para difabel tunanetra terutamanya. Tapi kalau untuk di komunitas kecil itu pastinya ada karena kan itu kan lingkup yang lebih kecil, yang lebih daerah. Contoh itu mulai entah dari kecamatan atau kabupatennya sendiri gitu kan. Oke. Itu lebih saudaranya lebih erat lagi gitu karena lebih banyak pertemuan, lebih banyak pembahasan gitu. Oke. Jadi terkadang apalagi di masa-masa Covid ya, walaupun saya belum mengalami, tapi dari cerita-cerita temen tuh di masa Covid itu masa-masa yang paling melelahkan, dibilang masa yang paling sulit iya. Jangankan Semua saya merasakan bilang sih kalau untuk COVID orang Pak. awas, Iya. tunanetra aja sampai mohon maaf kekurangan beras buat makan Iya, gitu iya, iya. banyak gitu. Iya. Itu juga kita bisa menutupi dari kelompok-kelompok kecil itu. Hmm. Jadi kita gotong royong, mana yang ada Iya, iya. ya Karena gitu kan loh. tidak merata ya kalau kayak gitu ya. Untuk dari yang tunanetra atau non difabel itu ada bukan bantuan ya, dukungan itu ada juga nggak yang terasakan? Untuk tunanetra Yang bukan dari bukan tunanetra bukan tunanetra ada ya. ada juga untuk kayak contoh yang Dukungan bukan berarti ekonomi saja ya, berarti dukungan dari segala macam ya ekonomi. begitu ya. Oke. Dukungan bisa mencarikan tempat kerja, Iya, support system lah support kurang system lebih. lah Oke. gitu kalau kita bilang. Jadi kita difabel itu sama seperti orang awas, Oke. bukan orang sempurna ya. Cuman mungkin ada salah satu indera kita yang tidak berfungsi. Oke. Itu aja. Diganti sama Allah Kalau kita dengan diberikan kesempatan kita pasti bisa. Oke. Gitu. Selain yang tadi itu kan umum ya, Iya. yang pribadi yang belum tercapai diharapkan dari lingkungan, dari pemerintah, dari keluarga, apa Mas Brian dan Mas Odam? Mas Odam dulu kayaknya. Ya kalau itu sih apa ya, mereka yang belum mengenal kita itu masih menganggap kita itu memandang kita dengan sebelah mata. Jadi misalnya ada di di masyarakat lah, misalnya ada gotong royong apa, kita pasti nggak diundang. Oh, padahal kepengen ya sebenarnya ya. Kepengen. Untuk kerja bakti Iya, atau apa sebenarnya kepengen ya. ya. Oh. Istilahnya kerja bakti kalau cuma nyabutin kayak istilahnya rumput atau Iya. gotong, Nggak perlu apa megang itu, cangkul atau nah, celurit kan yang bisa dipegang tangan itu ya bisa. kan ada Oh. tetap gotong royong itu kan tetap ada suatu hal yang bisa dikerjakan. Jangan khawatir Mereka. merepotkan berarti ya, kurang lebih begitu ya judulnya ya. Iya. Juga tidak minta dikasihani kurang lebih Iya. begitu ya. Oke. Kalau dari Mas Brian sendiri apa yang Kalau dari saya mulai dari pemerintah mohon lebih teliti lagi dalam pendataan karena difabel pun banyak yang belum terdata. Gitu. belum ke data maksudnya gimana? Kayak saya kemarin itu baru pengajuan ya. Mohon maaf saya bukannya maksud gimana Iya. pengajuan bansos itu sendiri. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau saya nggak ngajuin ya nggak dapat gitu. Ya, Cuman sekarang masih proses. Oke, itu pribadi atau Pribadi, melalui kalau oh saya. gitu ya. Nah, untuk yang dari masyarakat sendiri mungkin Oke. masyarakat itu masih canggung ngajak kita ngobrol, takutnya mungkin pola pikir mereka tuh takutnya kita tersindir nanti emosi atau marah. Sebenarnya nggak jadi masalah mau diajak ngobrol seperti apa, seharusnya yang bisa melihat atau orang awas itu bisa lebih tahu orang ini karakternya seperti apa. Kan ada orang yang serius, Oke. ada yang suka bercanda, ada yang pokoknya fleksibel lah gitu. Oke. Itu kembali lagi kalau dari infrastruktur sih, kalau untuk di Solo alhamdulillah sudah enak. Dengan lintas provinsi, teman-teman yang senasib sependeritaan ada jalinan juga nggak Mas Odam? Kenapa? Dari teman-teman difabel yang di luar kita kan di Jawa Tengah nih gitu kan, ada juga ya. Ada. Gitu. Dari Lampung, dari Jambi itu ada. Perkerabatan akrab ya Ada. berarti Itu ya. biasanya itu kita ketemunya di grup WhatsApp. teknologi. Atau WhatsApp. Ya, Sosmed ya berarti ya kayak gitu ya. ya, Oke, di grup bawah. WhatsApp itu misalnya saya punya keluhan nih, HP saya kok begini nggak bisa bunyi, bentar-bentar mati, kira-kira
apanya yang harus di setting. Nah nanti di situ teman-teman yang tahu Termasuk udah ngasih tadi ya solusi. yang aplikasi pihak ketiga ya tadi ya, Nah, seperti yang ya, dipakai sekarang gitu ya. ya, Jadi jangan khawatir, selalu up to date ya kalau gitu ya. iya, Iya. kalau Gitu. untuk Kalau aplikasi diberikan benar. kesempatan dan dukungan yang baik dan benar itu bahkan bisa mencapai lebih dari yang orang awas ya, kurang Ya, lebih gitu iya, ya. ya ibaratnya apa ya? Kayak saya sendiri sih yang saya alami, kalau misalnya saya pas pulang ke kampung, itu tetangga saya bukan cuma 1-2 orang yang datang minta dibersihin HP supaya nggak lama. Iya, bahkan saya juga pernah dimintain tolong, itu lupa pola. Tapi alhamdulillah saya cuma bisa mengarahkan karena itu HP awas. Lupa pola saya cuma bisa mengarahkan, alhamdulillah berhasil. Yang penting itu Oke. nggak tersangkut akun Google ya, insya Allah masih bisa, nggak perlu pakai laptop. Oke. Kita beralih sekarang ke penggunaan ini apa nih kita bro? Cara mendeteksi uang atau gimana uang dulu? atau bebas. Oke. Bisa mendeteksi uang, Boleh pinjam bisa, dulu Mas? Oke. sosmed juga bisa. Iya. Lagi Oke. robot kopi saya. Iya, iya maaf. Oke, Ini kita singkirkan dulu. kita cari dulu aplikasinya. Oke, ini cara mendeteksi uang menggunakan aplikasi. Kebetulan uangnya kondisinya masih baik ya, Masih baik. masih baik ya. Nah, nama aplikasinya Cash Reader ini. Sebentar. Oke. Kalau mau tahu. Ya, oke. Ini Itu pihak ketiga ya. Pihak ketiga Pihak juga. ketiga ya. Ini uangnya, sorry, maaf. Nah, sebentar. Oke. Gue cek dulu. Nah, itu. Biasanya Yang kalau yang tanpa aplikasi dulu, tanpa aplikasi dulu. Untuk tanpa mengetahuinya aplikasi. gimana nih? Nah, di sini tuh ada garis. Dia ada timbul. Oke. Nah, ini 1 garis, 2 garis. Dari 3 perurnya garis, sudah ada ya, sudah 4 dibuat garis, begitu. 5 Oke. garis kan. Oke. Nah, jadi untuk bedain uang per garis itu 100.000 1 garis, 50.000 2 garis, 20.000 3 garis, 10.000 4 garis, 5.000 4 garis. Makin Berarti banyak 5.000. makin kecil berarti ya. Iya, Ini berarti berapa tadi? 5.000. Wah, hebat Bener sekali. Itu yang tanpa aplikasi tuh teman-teman ya gitu ya. Jadi gitu untuk Oke, yang satunya lagi. mendeteksi pakai rabaan ya. Heeh. Yang kedua sebentar, 1 garis, 2 Menyokoi, garis, ya. 3 garis, 4 garis, 5 garis, 6 garis. Aspal. 6 garis berarti ini 2.000 rupiah. Kalau nggak salah. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, untuk lebih Nah, caranya tunanetra kalau seandainya uangnya kucel atau atau apa, beda seri itu cetakan, kan bukan nggak ngaruh untuk cetakan sendiri. Mungkin untuk kucelnya Oke. garis itu pasti hilang. betul. Kita kesulitan, kita pakai aplikasi namanya Cash Reader tadi. Kita coba nih masuk. Oke. Coba deh gini aja, Abang acak nanti kasih ke aku uangnya berapa gitu. Nanti biar lebih real gitu loh. Iya, tapi kan Bacanya. ini dari ukuran kertasnya juga udah kelihatan sih sebenarnya sih. Ya Oke. nggak terlalu sih Bang Ya, kalau untuk oke. kertas. Nah, kalau ini kan aku megangnya gini nggak tahu. Sebentar. Oh ya, oke. Ya. Tuh. Nah, 5.000 kebaca. Itu pakai apa kok langsung kamera? Ini aplikasinya namanya Cash Reader. Oke. Ini memang untuk tunanetra. Jadi disebutin terus. Jadi dibacakan tuh guys dari HP-nya ya. Langsung berbunyi ya. Kita Iya. ganti, kita ganti, kita ganti, Oke. kita ganti, kita ganti. 2.000. Sebentar kurang pas. Nah, Wah, luar biasa. 2.000. Jadi HP smartphone beneran smart ya berarti ya. Tidak bisa Benar-benar smart. Oke, benar-benar smart gitu ya. Tinggal penggunaannya. Oke. Sekarang kita kamera. Nah, ini kan bisa untuk selfie sendiri. untuk selfie. Sebentar. Saya lupa masangnya di mana. Mana ya? Nah, ini namanya kamera belakang selfie Pro. Bentar. Ada nggak? Oke. Oke, ada kan? Oke. Saya ketuk nih. Otomatis kan kamera depan dia. Iya, oke. Mungkin saya agak kencengin biar lebih kedengaran. Iya. Nah, jadi dia ada yang ngarahin. Ke Bentar, kanan bentar. kita ke kanan. Sini. Ada aba-abanya guys, ada tukang parkirnya guys. Tuh, udah jadi. Tuh, oke. Nah, ini udah jadi kan? Tuh. Tinggal kalau mau kita buat story WhatsApp kita share. Ya.
Jadi tidak benar kalau orang buta buat Bisa- apa kamera? nah, Ternyata betul. perlu ya, Selfie satu untuk perlu scan lah. juga. Kita juga butuh gaya Iya, juga untuk kan. ini juga ya berarti ya. Oke, itu tadi hasilnya nih. Ya, Kita hasilnya. ganti. Cancel. Itu misalnya di sosmed ada konten atau postingan orang. Mulai aplikasi Hmm. ini. Itu melihatnya gimana fotonya sampai Gini, tahu. contoh nih saya masuk. Facebook. Ini kan Facebook ya. Oke. Kita masuk ke Facebook kita. Ada nomornya. Facebook kita sendiri contoh aja nih. Beranda. Tab 1 dari 6 Nah, ini titik. kita sekalian bersosmed ya, cara tunanetra bersosmed gimana? Teman. Kan ada Tab teman, 2 dari grup. ada grup, Profil. profil. Kita masuk ke profil aja. Nanti ke foto Tab 4 profil dari saya 6. lebih. Foto yang pernah saya posting lah. Oke. Bentar, Edit foto. agak lemot soalnya sinyal. HP-nya nanti Oke. ada. Edit log. Buat. Cakit. Oke, cut dulu. Logo Cut dulu Facebook aja. tidak terlihat. Kita maghrib ya. Cari Facebook. Kirim Sambil pesan. nyari. Beranda. Teman. Grup. Nomor kode beli. Edit foto profil. Diseleksi guys. Logo Facebook Nggak tidak biasa terbuat. pakai suara lambat jadi agak bingung. Di normalin aja. Cari kencet volume kencet 5 60 70 75 default. Cari kirim pesan. Beranda. Itu kecepatannya berapa kali lipat orang normal tuh? Ini contohnya di foto profil. Saya masuk ke profil saya. Belum kebuka. Aduh. Belum kebuka.